berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik sahabat pendengar di mana saja Anda berada, beberapa waktu lalu pakar yang ada korelasinya, kompetensinya dalam bidang bencana merilis sebuah jurnal atau juga artikel ya tentang adanya potensi gempa megatrust yang juga bisa berpotensi terjadinya tsunami di selatan Pulau Jawa. Dan informasi ini memang sudah banyak dirilis di berbagai media dan ini juga menyebabkan banyak masyarakat yang mensikapinya dengan hal-hal yang berbeda begitu ya. Ada bias informasi di masyarakat menyebabkan beberapa sektor khususnya perekonomian pariwisata di wilayah selatan Pulau Jawa ini yang mengalami imbas. Jadi wisatawan domestik juga berkurang untuk berkunjung ke sana. Baik, terkait dengan hal ini dan juga mitigasi bencana seperti apa yang dilakukan, kemudian apakah memang gempa trust dan juga tsunami ini memang nyata dan benar terjadi nantinya. Saya sudah tersambung dengan beberapa narasumber, diantaranya dengan Pak Beni. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Beni. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Panjiarto. Iya, terima kasih juga menyempatkan waktunya untuk hadir via Zoom. Ini masih di ruangan Pemkab Trenggalek ini sepertinya, karena Pak Beni juga adalah PJ Bupati Trenggalek. Lalu juga selain Pak Beni ada juga saya sapa Dr. Jati Mardiatno, beliau dari Pusat Studi Bencana Alam UGM Yogyakarta. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Jati. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya? Sangat jelas sekali di sini Pak. Oke, Jati. Di Zoom juga tampak, lihat di backgroundnya itu UGM ya Pak? Iya, gedung besar. Ya. Baik. Sama-sama namanya juga ada embel-embelnya Pak Jati ini, ada Dr. Raditya Jati dari Kapus Datin BNPB. Selamat pagi Pak Raditya Jati. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Mas Panji. Iya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Iya, jangan-jangan masih ada hubungan kerabat tidak Pak dengan Pak Jati yang dari UGM ini? Masih ada, satu kampus dulu. Oh, satu kampus dulu di UGM. Fakultas kita. Satu kampus. Luar biasa, ini bisa menjadi sebuah ini ya, pertemuan alumni gitu ya. Reuni gitu ya. Baik, terkait dengan tema kita yaitu antisipasi Pemprov pada potensi gempa dan tsunami di wilayah selatan Jawa Timur. Terlebih dahulu saya ngobrol dengan Pak Beni. Beliau adalah juga PJ Bupati Trenggalek. Saya ingat Pak, beberapa waktu lalu Bu Gubernur, Bu Khofifah Indar Parawansa ini terkait dengan adanya informasi mengenai gempa trust dan juga potensi tsunami sampai 20 meter begitu ya. Akhirnya beliau mengadakan video conference terkait dengan mitigasi bencana, antisipasi terhadap nantinya kalau bencana ini terjadi. Hal-hal apa saja Pak yang disampaikan oleh Bu Gubernur pada pihak-pihak khususnya pada kepala daerah di selatan Pulau Jawa, tepatnya kalau tidak salah ada di Banyuwangi, kemudian Jember, Tulungagung, Trenggalek, dan Pacitan. Monggo Pak Beni. Terima kasih Mas Panji, selamat pagi Pak Raditya, Pak Jati. Mas Panji, memang betul beberapa waktu lalu Ibu Gubernur melakukan video conference dengan para ahli di bidang kebencanaan, ada dari UGM, ITS, kemudian dari BNPB. Yang saya tangkap dari video conference tadi paling tidak begini. Pertama, ada bias informasi yang terjadi di masyarakat. Yang pertama adalah dikatakan bahwa terminologi yang digunakan adalah di media, di banyak media itu adalah diprediksi. Ini tentu saja berbeda dengan kata potensi. Diprediksi itu memiliki arti yang sudah sangat dekat, itu begitu. Kemudian yang kedua, megatrust tadi, yang kedua adalah bahwa tulisan ini ditulis di jurnal,
Ini yang saya pahami, monggo Pak Raditya, Pak Jati nanti dikoreksi. Itu pemahaman saya ketika saya mendengarkan video conference tadi. Yang kedua adalah ini tulisan tentang megatrust ini ditulis di jurnal. Jurnal itu kan tulisan yang segmented, para ahli di situ. Artinya ketika dibawa ke masyarakat harus lebih jelas karena ada perbedaan ilmu yang dimiliki oleh para ahli dan masyarakat awam itu. Kemudian yang saya pahami juga bahwa megatrust tadi terjadi jika ada tumbukan lempengan antara lempengan Indo-Australia dan Eurasia, dan itu jika terjadi secara bersamaan terangkatnya dua sisi yang barat dan timur secara bersamaan. Artinya dari skenario itu adalah skenario yang terjelek, katakanlah. Tetapi kita semua dituntut untuk siap itu. Kemudian Mas Panji, Pak Raditya, Pak Jati, Pemprov Jawa Timur sendiri dalam rangka memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya tsunami, itu sudah banyak yang dilakukan. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa Indonesia termasuk Jawa Timur ini ada di Ring of Fire, di wilayah Ring of Fire sama di lempeng tektonik. Jadi artinya masyarakat itu kita beri pemahaman bahwa ini loh kondisi kita. Jadi kita itu perlu sewaktu-waktu siap jika terjadi sebuah tsunami. Saya pikir itu Mas Panji pengantar dari saya. Baik. Dalam hal ini untuk kedepannya ini apakah ada instruksi-instruksi khusus dari Bu Gubernur Pak terkait antisipasi adanya potensi bencana alam ini Pak? Banyak Mas, jadi saya pikir tentang penanganan kebencanaan itu kan bukan hanya oleh pemerintah provinsi saja, tapi juga ditangani oleh BNPB, provinsi, kabupaten, kota. Artinya misalkan begini, selain tadi kita memberikan penyadaran bahwa kita itu di posisi yang seperti itu, kita juga sudah menyiapkan prasarana dan sarana, orang-orangnya sudah siap dengan bencana dan sebagainya. Saya pikir itu Mas, bahkan dari BNPB tahun lalu juga menyelenggarakan kegiatan ekspedisi Destana, Desa Tangguh Bencana. Di sana dilakukan simulasi, dilakukan pelatihan-pelatihan sehingga masyarakat kita itu siap jika terjadi sewaktu-waktu adanya bencana. Saya pikir itu. Baik. Saya ke Pak Jati dari Pusat Studi Bencana Alam UGM. Pak Jati, informasi yang sudah banyak beredar itu kan gempa trust, kemudian potensi tsunami 20 meter, dan ini mungkin bisa menyebabkan suatu kekhawatiran atau bias informasi mungkin ya di tengah masyarakat. Kalau dari aspek riset yang sudah dilakukan, apakah memang untuk gempa trust dan juga potensi tsunami ini memang akan terjadi begitu Pak Jati? Baik, terima kasih Mas. Selamat pagi Bapak semuanya, para pendengar, pemirsa semuanya. Baik, jadi sebenarnya kalau kita membaca dari apa yang sudah dituliskan oleh teman-teman dari ITB itu adalah potensi. Benar tadi Bapak Kepala Dinas tadi sudah menyampaikan ya bahwa yang namanya potensi ya itu bisa terjadi bisa tidak. Nah, namun demikian kalau dari kajian yang ada selama ini sebetulnya itu bukan hal yang baru sebetulnya, tetapi adalah memperkuat dari penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi kalau penelitian sebelumnya itu masih berupa dugaan-dugaan yang belum ada upaya-upaya untuk simulasi, kemudian upaya membuat berbagai skenario. Nah, ini kemudian oleh beberapa peneliti ini kemudian dibuat beberapa skenario sampai pada ini yang dikeluarkan oleh teman-teman dari ITB itu sebetulnya adalah ini worst case skenario kasus terburuk yang mungkin terjadi. Nah, ya itu jadi
ini berkaca dari pengalaman Jepang tahun 2011 ya. Jadi dari situ kemudian sehingga muncul teori tentang potensi gempa besar ya. Jadi gempa megatrust yang bisa mencapai magnitud bisa lebih dari 9 gitu. Nah, itu sebetulnya acuannya dari situ. Sebelumnya zona selatan Jawa ini memang pernah dianggap sebagai zona yang relatif sepi, ada zona yang relatif sepi terhadap gempa. Ya, namun demikian sepinya itu ya sebetulnya kan menyimpan potensi. Nah, ini yang sebenarnya diteliti oleh teman-teman itu. Ya. Jadi ini sebetulnya bukan sesuatu yang baru, Pak, tetapi ini adalah memperkuat dari teori-teori yang sebelumnya. Jadi seperti itu. Yeah. Nah, tinggal apakah itu yang terjadi atau tidak, ini memang perlu penelitian-penelitian yang lebih rinci. Dan memang beberapa kejadian yang ada memang belum sampai ke tadi skenario yang terburuk tadi. Yang sudah tercatat tahun 1994 di Banyuwangi ya, dan 2006 di Pangandaran itu. Ya, itu dengan kekuatan gempa bumi kalau tidak salah magnitudo 7,7, 7,8 sekitar itu. Nah, dengan ketinggian run up maksimum ya, tapi itu hanya di tempat-tempat tertentu saja. Itu yang bisa mencapai sekitar 18 meter. Itu saja sebetulnya. Nah, kemudian saya kira sudah cukup ya sementara itu, Pak ya. Pak Jati, mungkin bisa diperjelas lagi. Jadi ini sifatnya potensi begitu, Pak ya, bisa terjadi bisa tidak terjadinya juga bisa dalam waktu dekat, bisa juga dalam waktu yang cukup lama begitu, Pak Jati. Ya, jadi ketidakpastiannya itu tinggi ya. Memang seperti itu ya. Dan itu kan skenarionya itu kan kalau segmen-segmen kan sebetulnya di zona subduksi ya yang ada di pertemuan antara lempeng India Australia dan lempeng Eurasia. Itu kan terdiri atas berbagai beberapa segmen ya. Itu teman-teman seismolog sudah memetakan semuanya. Nah, skenario 20 meter kan kalau semua segmen itu kan diasumsikan runtuh bersama. Itu loh. Nah, kalau asumsinya runtuh bersama memang bisa ada kemungkinan itu bisa mencapai sampai skenario tsunami tadi 20 meter tadi dengan tadi gempa buminya mungkin bisa mencapai sampai magnitudo 9 tadi. Itu Pak ya. Yeah. Pak Jati, kalau melihat dari berita atau informasi yang berseliweran di banyak media begitu ya, gempa trust kemudian potensi tsunami, ini apakah satu rangkaian atau berdiri sendiri-sendiri, Pak? Jadi perlu kita ketahui bahwa yang namanya tsunami itu kan bisa dibangkitkan oleh gempa bumi, ya, oleh letusan gunung api, oleh longsor di dasar lautan atau yang longsor dari darat yang kemudian material longsornya adalah volume besar masuk ke laut atau oleh tumbukan meteor. Nah, yang paling banyak ya terjadi itu adalah tsunami karena gempa bumi. Ya, itu di seluruh dunia itu 90% itu kurang lebih tsunami itu terjadi karena gempa bumi. Nah, jadi sebetulnya antara gempa bumi yang terjadi ya di zona selatan Jawa ya itu memang berpotensi. Jadi sekali lagi ini berpotensi menimbulkan tsunami tentu itu tadi dengan berbagai skenario yang memungkinkan. Contoh yang sudah terjadi yang tahun 1994 ya dan tahun 2006 itu yang sudah nyata terjadi dan kita ada datanya. Tetapi ada juga yang ini beberapa beberapa bukti ya bahwa sebelumnya itu sudah pernah terjadi tsunami. Cuma kita belum tahu seberapa besarnya ya dan dampaknya seberapa. Itu memang baru dalam taraf penelitian ya. Teman-teman kelompok peneliti tsunami selatan Jawa, gabungan dari LIPI, BPPT, dari perguruan tinggi itu kita juga melakukan identifikasi terhadap endapan tsunami purba yang itu sudah ditelusur dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sampai ke Bali, Nusa Tenggara. Dan itu ditemukan memang ada endapan tsunami purba yang itu di Tenggarai itu usianya kurang lebih 400 tahun sebelumnya. Nah, ini masih
dicari nanti bukti-bukti yang lain yang mendukung ya apakah memang benar pada kurang lebih waktu sedemikian itu pernah terjadi tsunami seperti itu, Pak. Jadi bisa dikatakan adanya tsunami ini adalah karena memang rentetan dari gempa yang akhirnya menyebabkan tsunami begitu, Pak Jati ya? Ya. Baik, saya bergeser ke Pak Raditya Jati, beliau adalah Kapusdatin, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi dari BNPB Pusat. Pak Raditya, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Panji, selamat pagi Bapak-Bapak sekalian, Pak Beni sama Pak Jati, kawan lama kita. Iya, kalau bicara soal bencana dan juga mitigasi bencana, pastinya BNPB ini sudah sangat istilahnya betul-betul kompeten begitu Pak ya. Pak, dari hasil temuan ini bagaimana pihak BNPB mensikapinya Pak? Baik, terima kasih Mas Panji. Sekali lagi tadi disampaikan oleh Pak Beni, Kadis Kominfo dari Provinsi Jawa Timur, bahwa informasi yang disampaikan ke media dapat menimbulkan persepsi yang berbeda karena memang istilah prediksi itu adalah yang dianggap ada estimasi kapan itu akan terjadi. Dan kalau kita bicara potensi, kita bicara lagi potensi risiko. Jadi memang betul, kalau sekali lagi seperti Pak Jati sampaikan tadi, ini sebagai penguat. Memang megatrust kita, memang kita living in the ring of fire. Jadi kita berada di Indonesia, ini kan negara kepulauan, negara Nusantara ini adalah negara yang indah. Terbentuk kepulauan ini karena memang pergerakan lempeng. Dan selalu bergerak, tidak ada tempat satupun di Indonesia ini yang tidak bergerak, kecuali memang itu di kawasan yang belum ditemukan di kawasan Kalimantan. Tapi intinya, megatrust, semua lintas, semua kawasan sesar itu tercatat dari Pusat Gempa Nasional 2017 menyampaikan ada 295 fault atau sesar yang ditemukan. Artinya memang kita dinamika pergerakan lempeng kita cukup besar. Nah ini potensi ini bisa menimbulkan suatu pergerakan, akhirnya menimbulkan gempa bumi, dan gempa bumi menimbulkan tsunami. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Jati dari UGM. Nah, kemudian sejauh mana kita menyikapi itu, kita harus hati-hati bagaimana menyampaikan ke masyarakat bahwa potensi gempa itu akhirnya menimbulkan risiko. Nah, kalau kita bicara risiko, di situ ada risiko adalah ancaman itu sendiri, dan kemudian sejauh mana ancaman itu akan berdampak pada kerentanan yang ada, potensi populasi. Kerentanan itu artinya di situ ada tempat yang terekspos, bisa manusianya, bisa infrastrukturnya, terus itu kaitan sama tata ruang, dan seterusnya. Dan kemudian sejauh mana kapasitas masyarakat terutama, kalau kita bicara mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Dan yang struktural sifatnya memang itu bangunan atau mungkin tanggul atau kekuatan bangunan yang bisa mengantisipasi tsunami, dan kemudian juga mungkin adaptasi dalam mitigasi bangunan yang memang mereka ada tiang-tiangnya supaya kalau terjadi tsunami dia bisa antisipasi. Nah, kalau kita lihat data di Indonesia memang potensi risiko itu cukup tinggi, dan kemudian di Jawa Timur saya rasa upaya itu telah dilakukan bersama dengan pemerintah provinsi. Tahun lalu seperti tadi disampaikan Pak Beni, kita punya ekspedisi untuk tsunami di wilayah pesisir, memang dari ujung timur sampai barat kita melakukan ekspedisi bagaimana masyarakat bisa siap menghadapi hal itu. Dan yang paling penting adalah sekarang bagaimana melakukan edukasi kepada masyarakat, kemudian bagaimana kesiapsiagaan mereka dan kesadaran itu, tanda-tanda itu dikenali, dan sejauh mana mereka harus melakukan evakuasi itu secara mandiri dan kemana mereka harus melakukan itu. Saya rasa banyak hal yang bisa kita lakukan saat ini, antara lain juga dengan anak adik-adik sekolahan dan kemudian pramuka. Kami juga sudah punya modul khusus untuk para pramuka yang bagaimana melakukan kesiapsiagaan hal tersebut, termasuk membantu sesama. Nah, kemudian terutama sekolah-sekolah juga, jadi kita punya sekolah aman bencana atau safe school. Jadi ini program yang dicanangkan sejak 2012 di 2010 di PBB, dan 2012 dengan Kemendikbud kita sudah mulai melakukan edukasi kepada adik-adik sekolah dari SD, SMP, SMA, termasuk madrasah dan sekolah-sekolah yang sifatnya
yang lain dan termasuk ekstrakurikuler, termasuk ke kepramukaan. Nah, ini saya rasa satu cara bagaimana kita bersama masyarakat kita paham bahwa kita berada di kawasan yang mempunyai potensi risiko yang cukup tinggi terhadap gempa bumi dan tsunami. Yang paling penting adalah kesadaran itu. Kesadaran secara kolektif kita paham apa yang harus kita lakukan, risiko apa yang ada, dan kita harus tahu strateginya bagaimana upaya mengantisipasinya. Dan itu salah satu program yang selalu kita lakukan dari tahun ke tahun, melakukan pencegahan dan mitigasi. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana sebetulnya komitmen kepala daerah. Saya rasa ini sudah cukup bagus sekali, terutama di Provinsi Jawa Timur dengan BPBD-nya provinsi dan kemudian kabupaten kota termasuk kepala daerah. Nah, kalau mereka sudah punya master plan atau grand strategi dalam melakukan upaya strategi mitigasi pencegahan ini, saya rasa salah satu cara upaya penyadaran masyarakat dapat dilakukan. Tentunya juga nanti kaitan sama tata ruang. Dan kemudian juga tata ruang ini akan mempengaruhi juga sejauh mana kalau antisipasi tsunami itu akan meminimalisir dampak. Terus kemudian yang kedua kaitan sama infrastruktur. Infrastruktur yang kaitannya sama upaya melakukan mitigasi ataupun juga upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam penguatan infrastruktur masing-masing pemukiman atau juga infrastruktur lain yang penting, fasilitas umum dan seterusnya, termasuk sekolah, kemudian rumah sakit, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat sejarah, seperti tadi disampaikan Dr. Jati, selain itu juga Belanda sudah melakukan kajian dan tertulis dalam dokumen Nusa Jawa yang dikalau oleh Dennis Lombardi. Selama ini memang tidak pernah ada bangunan infrastruktur yang cukup penting di kawasan selatan dari Pulau Jawa. Karena memang ini sudah dinilai bahwa kawasan ini memiliki potensi risiko terhadap abrasi, gelombang laut tinggi, kemudian juga salah satunya yang disampaikan adalah masalah tsunami. Artinya tidak ada hubungan ke selatan, tidak ada pelabuhan, tidak ada bandara dan seterusnya yang dibangun di sisi selatan Jawa. Saya rasa Cilacap termasuk yang relatif baru saat itu ya, masa Belanda. Nah, artinya memang kita harus tahu, kalau kita sudah tahu risikonya, ya kita sebaiknya memang harus melakukan upaya antisipasi. BNPB telah membuat peta risiko yang bisa diakses oleh umum dan masyarakat khususnya melalui inaris.bnpb.go.id. Di situ ada dua, yang satu sifatnya portal. Portal itu untuk melakukan analisis, ya. Jadi kemudian analisis ini kita overlay dengan tata ruang terkait dengan populasi dan seterusnya untuk pemerintah daerah, juga bisa untuk yang perguruan tinggi dan seterusnya. Kemudian yang sifatnya personal itu bisa melakukan aplikasi di iOS dan Android. Jadi masyarakat bisa memahami risikonya apa, di posisi saya itu risikonya apa saja, dan kalau itu terjadi sebelum apa yang harus dilakukan, saat apa yang harus dilakukan, dan setelah apa yang harus dilakukan. Saya rasa itu penting sekali, jadi kita paling tidak tahu posisi kita berada di mana, dan silakan aja masyarakat bisa melakukan download atau menggunakan aplikasi tersebut, karena itu sudah pixelnya 100 kali 100 meter. Jadi artinya relatif mendekati potensi risiko yang mungkin terjadi. Saya rasa itu, Mas Panji. Baik. Jadi kalau sampai dengan sekarang ini untuk himbauan untuk masyarakat yang ada di kawasan pesisir selatan Pulau Jawa, ini tidak usah khawatir begitu ya Pak Raditya ya. Jadi potensi itu memang ada, tapi mungkin untuk aktivitas sehari-hari dan sebagainya itu tidak usah terpengaruh dengan informasi adanya gempa megatrust dan juga potensi tsunami ini Pak Radit. Ya, jadi yang penting jangan khawatir, jangan panik, tapi kita harus siap. Itu kata kuncinya. Kita harus tahu risikonya apa, karena memang kalau lihat sejarah tadi disampaikan tahun 2006 ya ada di sekitar Pangandaran, kemudian yang ada di 94 di Banyuwangi cukup tinggi, artinya memang itu bisa terjadi dan potensi tersebut yang mungkin harus diwaspadai. Artinya aktivitas tetap bisa dilakukan, tapi kita harus siap. Kalau itu kemungkinan terjadi tsunami, apa yang harus dilakukan? Berapa menit kita harus bisa menyiapkan diri untuk melakukan evakuasi secara mandiri misalnya. Kalau memang itu di kawasan yang relatif, nah silakan kita nanti dilihat dari kalau kajian-kajian menyampaikan sekitar 30 menit kita ada waktu untuk menyelamatkan diri untuk melarikan atau evakuasi ke tempat yang lebih tinggi daripada lokasi di wilayah pesisir. Artinya mungkin
bisa ke arah vertikal ataupun juga kita melakukan skip hill yang ada di sekitar situ. Dan itu yang memang perlu harus kita waspadai. Jadi kekhawatiran bisa menimbulkan kepanikan dan akhirnya rasional kita akan terganggu. Nah, intinya kita harus siap kalau itu ada gempa dan tsunami, dan silakan selalu memantau warning system yang disampaikan oleh BMKG. Kalau itu kemungkinan ada gempa dan terjadi warning system, itu misalnya terjadi gempa, ada pemberitahuan dari BMKG dan biasanya diikuti oleh potensi kalau terjadi tsunami atau tidak. Silakan itu dipantau terus kalau memang itu berada di kawasan risiko yang cukup tinggi, dan pemerintah daerah saya rasa sudah cukup kuat untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jadi saya rasa sekali lagi ada risiko itu, tapi kekhawatiran bisa menimbulkan yang berlebih, bisa menimbulkan kepanikan dan akhirnya ketakutan. Jadi kita tetap harus siap. Kita berada di kawasan, memang kepulauan ini memang indah sekali, tapi di balik keindahan itu memang ada pergerakan gempa dan tsunami yang kemungkinan bisa terjadi, dan bisa terjadi, tapi kita belum tahu kapan prediksinya. Dan itu potensi risiko, artinya memang bisa terjadi dengan estimasi yang telah disampaikan oleh para peneliti tersebut, Mas Panji. Baik. Pak Radit dan juga Pak Jati serta Pak Beni, kita break dulu, nanti kita akan kembali. Baik, sahabat, tentunya masih bersama di program Dinamika Jawa Timur, antisipasi Pemprov pada potensi gempa dan tsunami di wilayah selatan Jawa Timur, yang juga tentunya bisa Anda dengarkan di LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang tergabung dalam jaringan Asosiasi LPPL Jawa Timur. Kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Saya yakin sebetulnya semua ibu ingin memberikan ASI eksklusif untuk buah hatinya. Saat kita menyusui si bayi itu ya, rasanya kita ini adalah ibu sejati. Namun kadang banyak ibu yang tidak percaya diri untuk menyusui karena mungkin ASInya sedikit dan keluarnya tidak lancar. Supaya ASI ibu lancar dan berlimpah, bisa minum ASI Fit. Adalah suplemen yang terbuat dari herbal, yaitu ekstrak dari daun katuk. Daun katuk sudah secara turun-temurun digunakan oleh orang-orang tua kita dulu untuk melancarkan ASI dan membantu agar ASI jadi banyak dan berlimpah. Anda yang minum ASI Fit bisa memberikan ASI eksklusif dengan penuh percaya diri. Kelebihan lain dari ASI Fit adalah mengandung vitamin B kompleks yang membuat ibu selalu bugar. Biasanya kalau kita punya bayi tuh sering begadang kan? Bayinya bangun malam-malam, rewel dan nangis. Nah, dengan kandungan vitamin B kompleks di dalam ASI Fit, ibu akan selalu bugar. Sehingga ASI pun semakin lancar. Dengan ASI Fit, ASI lancar, ibu bugar, anak pintar. Ayo, dukung ASI eksklusif.
PT Inet Global. Sejak tahun 2005, bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting, dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Global Indo, the best service for great solution. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey! Sukseskan pilgub Sidoarjo 2020. News, talk, and music hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik, terima kasih sahabat pendengar di mana saja Anda berada, masih di program Dinamika Jawa Timur. Pagi ini tema tentang antisipasi Pemprov pada potensi gempa dan tsunami di wilayah selatan Jawa Timur. Bersama narasumber Dr. Anes Beni Sampirwanto, Kadis Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur yang juga adalah PJ Bupati Trenggalek, serta Dr. Jati Mardiatno dari Pusat Studi Bencana Alam UGM Yogyakarta, serta juga ada Dr. Raditya Jati, Kapusdatin Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat. Untuk Anda yang bertanya silakan, saya beri kesempatan 1-2 orang yang bertanya di 0821 3264 109. Saya ke redaksi, sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan ini. Ya, Karin. Iya baik, ini sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Vicky Dwi Putra di Wonoayu. Meskipun kajian ilmiah mampu menentukan potensi magnitudo maksimum gempa megatrus dan skenario terburuk pada potensi gempa dan tsunami di bagian selatan, akan tetapi hingga saat ini teknologi belum mampu memprediksi dengan tepat dan akurat kapan dan di mana gempa akan terjadi. Maka dari itu, apa sih yang harus dilakukan oleh orang-orang yang bertempat tinggal di setiap jalur selatan Jawa Timur itu sendiri? Apalagi seperti tempat pariwisata sendiri kan menurut saya banyak itu kalau di bagian selatan yang bisa terkena dampaknya. Kemudian dari Ari Anggoro di Mojokerto. Selamat pagi Mas Panji dan Bapak-Bapak narasumber. Memang hal ini kan sempat beredar mulai September kemarin. Saya juga sempat membaca informasi yang mengatakan jika di Pulau Jawa ini tidak ada deretan pulau yang di selatan bisa berfungsi untuk pemasangan alat. Berbeda jika di wilayah Sumatera. Menurut Bapak-Bapak narasumber, bagaimana bagian wilayah mana saja yang saat ini harus siap menyikapi potensi terjadinya tsunami dan gempa itu? Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bertanya. Ini berarti pertanyaan ke Pak
Jati ini. Oh sebentar, ada tambahan pertanyaan. Ya satu. Iya, ada tambahan satu lagi dari Ibu Yulia di Gedangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yulia dari Gedangan Sidoarjo. Selamat pagi Mas Panji dan bapak-bapak narasumber. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada tanda-tanda dari alam sekitar pesisir pantai yang diprediksi akan terjadi tsunami? Misal yang pernah saya dengar air laut tiba-tiba menjadi surut, ataukah ada tanda-tanda yang lainnya? Biar masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir pantai bisa waspada dan mengambil langkah untuk menyelamatkan diri agar tidak terjadi korban yang cukup banyak. Terima kasih Mas Panji. Iya, terima kasih untuk Pak Vicky, Pak Ari dan juga Mbak Yulia yang sudah bertanya lewat WA, SMS kami di 0821 326 109. Ini saya ke Pak Jati Mardiatno dari Pusat Studi Bencana Alam UGM. Sampai sekarang untuk yang potensi gempa trust dan juga tsunami ini, apakah bisa diprediksi atau bisa diketahui ini posisinya di mana, terus kapan waktunya, begitu bisa diketahui ya Pak ya? Kira kalau sampai sekarang itu kita masih sulit Mas untuk memprediksi gempa bumi itu ya, walaupun kolega kami kemarin ada yang menyampaikan hasil identifikasi terhadap ini salah satu tanda yang dimungkinkan ya untuk saya prediksi gempa bumi, tapi itu pun masih masih belum bisa kita klaim untuk memprediksi kejadian gempa bumi Pak. Jadi sampai sekarang itu belum bisa itu. Tapi dimana, dan kalau dari sejarah kejadiannya memang kita lihat dari datanya yang dikeluarkan oleh BMKG, mana-mana yang sudah pernah mengalami gempa bumi itu kan sudah ada titik-titiknya, kan sudah ada semuanya. Cuma kapan ya, kemudian yang mana yang nanti akan goncang lagi itu yang kita sampai sekarang belum bisa Pak memprediksinya. Iya, Pak Jati, berarti kalau gempa megatrust yang berpotensi tsunami, berarti gempa ini kan terjadinya nantinya di lautan begitu ya Pak Jati ya? Iya, jadi gempa bumi yang bisa memicu tsunami itu adalah gempa bumi yang terjadi di dasar laut dengan kalau nanti juga terjadi yang namanya dislokasi dasar lautan. Jadi dislokasinya itu secara vertikal, apa itu naik atau turun. Kalau horizontal itu biasanya tidak akan mengalami tsunami. Iya, baik. Saya ke Pak Dr. Aditya Jati dari Kapus Datin BNPB. Pak, dari beberapa pertanyaan dari yang disampaikan oleh sahabat pendengar tadi mengenai kalau boleh dibilang early warning system atau bagaimana sih masyarakat mengetahui misalnya ada bencana atau apa begitu ya. Apakah ada sudah teknologi atau hal-hal tertentu begitu sehingga masyarakat bisa mengetahui ini Pak Raditya? Baik, terima kasih Mas Panji, terima kasih Mas Vicky, Mas Ari dan Mbak Yulia. Saya rasa pertanyaan bagus-bagus sekali dan ini penting sekali untuk disampaikan kepada masyarakat. Pertama disampaikan bahwa memang tidak ada teknologi yang hingga sampai saat ini bisa memastikan kapan, di mana, dan besaran gempa yang akan terjadi dan menimbulkan tsunami. Yang sekali lagi tadi disampaikan adalah yang disampaikan oleh BMKG dan potensi yang terjadi tsunami akan disampaikan oleh BMKG. Nah, yang paling penting sekarang kita tahu kalau di kawasan pesisir itu kita harus tahu sejauh mana akan berdampak. Nah, ini menjadi tanggung jawab juga pemerintah daerah khususnya yang bisa menyampaikan kepada masyarakat. Kalau perlu memang harus ada signboard atau ada tulisan-tulisan tempat evakuasi dan harus disimulasikan. Kita harus tahu larinya ke arah mana. Jangan malah justru melakukan evakuasi ke arah lautnya, tapi justru kita harus menjauh dari laut. Nah, ini kadang-kala bagi wisatawan yang berada di kawasan pesisir juga mereka nggak tahu. Nah, itu harus ada pemberitahuan, harus ada semacam tempat-tempat atau tanda-tanda untuk menunjukkan arah larinya kemana, dan kemudian ada informasi yang cukup jelas. Yang tadi kami sampaikan juga ada di Inaris, itu bisa diakses oleh semua pihak, dan kita harus tahu dari segi pola dan pembangunan dalam tata ruang wilayah pesisir tentunya juga harus mengikuti pola mitigasi bencana yang harus ada. Jadi kalau perlu ya harus ada jalur-jalur evakuasi yang tidak sejajar dengan garis pantai, tapi dia harus ada arah yang tegak lurus supaya kita bisa melakukan evakuasi menjauhi garis pantai. Kemudian masyarakat juga harus tahu sejauh mana mereka berada dan potensi apa, dan sekaligus ada
latihan terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Jadi harus ada contingency plan, harus ada bagaimana masyarakat melakukan secara mandiri. Jadi itu sudah kami lakukan tahun 2019 lalu kepada desa-desa pesisir di seluruh Jawa, dari ujung timur sampai barat. Semoga ini terus diikuti oleh masyarakat yang ada di sekitar situ, bagaimana rencana kontingensi, operasi kedaruratan dalam hal menghadapi bencana ini, dan mereka harus saling membantu. Nah, ini yang paling penting adalah siapa yang bertanggung jawab di masing-masing desa itu. Kita punya program desa tangguh bencana, kita punya program keluarga tangguh bencana. Harapannya itu bergulir terus di masyarakat dan dapat membantu. Kemudian yang berikutnya yang perlu dilakukan adalah upaya melakukan shelter atau tempat-tempat untuk evakuasi. Itu saya rasa menjadi penting juga. Apakah itu nanti di masjid atau di elevasi tertentu. Kemudian juga saya rasa bangunan-bangunan pinggiran pesisir juga harus mengikuti standar bangunan yang telah ditetapkan oleh SNI. Dalam hal pembangunan, pemerintah juga harus, terutama di kota-kota yang wilayah pesisir, juga sebaiknya memang harus melakukan investasi penguatan infrastruktur supaya tidak terjadi kerugian dan kerusakan infrastruktur kalau itu terjadi gempa dan tsunami. Dan kemudian catatan-catatan, tanda-tanda memang itu telah terjadi juga waktu di tsunami, memang surutnya air ya sebaiknya memang segera saja. Jadi tadi kami sampaikan 30 menit kalau memang itu, tapi bisa lebih cepat. Ini hati-hati juga, jadi sebaiknya memang secepat mungkin kita bisa melakukan evakuasi. Dan saya rasa untuk pemasangan alat deteksi tsunami sudah dilakukan oleh BMKG, khususnya di wilayah-wilayah yang cukup penting di selatan Jawa, dan yang terakhir kami tahu adalah sekitar Jawa Tengah sebetulnya dan Yogyakarta terkait dengan Yogyakarta International Airport yang memang berada di pinggir pesisir, runway-nya 200 meter dari garis pantai. Tapi upaya mitigasinya, strukturnya, bagian bawah bandara itu sudah diupayakan bisa dilalui oleh gelombang kalau itu terjadi tsunami, dan upaya untuk melakukan evakuasi di wilayah lebih ke dalam lagi dengan area parkir yang bisa memuat sekitar 4.000 orang dan seterusnya. Saya rasa antisipasi itu, jadi memang harus ada engineering, jadi social engineering. Di sisi lain ada upaya melakukan vegetasi, mitigasi vegetasi dengan menanam tanaman-tanaman yang cukup kuat di sekitar pesisir supaya paling tidak kalau kita belajar dari tsunami di Tanjung Lesung kemarin, kalau dilihat dari foto udara, sebagian besar yang terlindungi oleh pohon-pohon dan vegetasi itu tidak terdampak dari tsunami yang masuk. Jadi saya rasa ini penting sekali kita melestarikan wilayah pesisir dengan kekuatan vegetasi. Kembali lagi ke alam dan kita jaga alam, alam jaga kita. Itu adalah yang disampaikan oleh Kepala BNPB untuk kepada masyarakat. Selalu kita bekerja sama dengan pentahelik, secara pentahelik ya, termasuk dengan TNI, Polri, dan juga akademisi, lembaga swasta, masyarakat, dan juga media khususnya. Dan ini saya rasa potensi yang bagus sekali untuk menggandeng media, memberikan edukasi literasi kepada masyarakat. Saya rasa itu Mas Panji. Terima kasih. Baik, saya ke Pak Beni Sampirwanto, PJ Bupati Trenggalek. Pak Beni, kita tahu bahwasanya wilayah Kabupaten Trenggalek ini kan juga berbatasan langsung dengan Samudra Hindia atau Laut Selatan begitu ya, dan seperti yang dijabarkan oleh dua narasumber tadi yaitu Dr. Jati dan Dr. Aditya, memang ada potensi untuk tsunami megatrust dan juga gempa megatrust dan juga berpotensi tsunami. Sejauh ini dari lingkup Pemkab Trenggalek, apakah sudah ada semacam kayak tagana begitu atau ada hal-hal tertentu yang dilakukan di sana untuk antisipasi bencana ini sendiri, Pak Beni? Terima kasih Mas Panji. Jadi mungkin ada satu kata kunci yang tadi disebutkan oleh Pak Raditya Jati ya, bahwa gempa bumi apakah itu megatrust atau gempa bumi biasa, itu adalah sebuah potensi yang bisa terjadi kapan saja. Kemudian terhadap gempa bumi tadi, maka yang paling penting adalah kita, para manusianya ini sudah siap, harus menyiapkan diri. Hal ini, kesiapan ini sudah dilakukan sinergi antara BNPB, pemerintah provinsi, dan kemudian pemerintah kabupaten kota, pemerintah terutama pemerintah kabupaten ya, yang di sepanjang Pulau Jawa ini.
Oleh karena itu di sana sudah dipasang berbagai peralatan yang tadi juga disebutkan Pak Raditya, ada dari BMKG, kemudian provinsi memasang, kabupaten tadi juga memasang. Artinya dukungan sarana prasarana yang ada di wilayah pantai selatan Pulau Jawa ini, terutama di Jawa Timur, itu sudah memberikan kesiapan bagi masyarakat untuk mengetahui bahwa itu tsunami. Kemudian tadi Pak Radia juga menyampaikan bahwa paling tidak ada, kemarin di video conference juga disebutkan, ada tenggang waktu sekitar 20 menit yang masyarakat sudah harus siap. Jadi begitu ada gempa bumi yang sekitar lebih dari 20 detik, maka masyarakat untuk segera menyelamatkan diri ke tempat-tempat evakuasi yang sudah disiapkan. Tadi Pak Raditya juga sudah menginformasikan bahwa kabupaten yang di sepanjang Pulau Jawa ini juga menyiapkan tata ruang. Saya pikir ini ada dua, Pak Raditya. Apa yang sudah existing, kan ada desa-desa yang sudah jauh sebelumnya sudah ada. Nah itu kita memberikan upaya yang terbaik masyarakat. Ibaratnya kalau di kota itu perkampungan ya Pak Raditya ya, Pak Jati ya, Pak Jati Mardiatno ya. Jadi kalau di kota sudah kampung ya sudah, itu kampungnya sudah eksis, sudah existing, sehingga kita tinggal memperlebar dan sebagainya, menata dengan baik. Di daerah itu pun juga begitu, ada yang sudah existing, nah maka yang terbaik kita berikan adalah memberikan jalur-jalur evakuasi yang masyarakat yang tinggal permanen di sana itu lebih cepat untuk mengakses jika terjadi mengakses tempat-tempat evakuasi jika terjadi gempa. Tetapi untuk kepentingan relatif baru yang baru diketahui dari informasi dari BPNPB bahwa ini wilayah selatan Jawa ini adalah wilayah yang rentan, maka kabupaten tersebut harus menyiapkan bahwa kalau Anda membangun di sini, maka ketentuan teknisnya seperti ini, berapa jauh dari bibir pantai dan sebagainya. Saya pikir itu Mas Panji, penjelasan dari saya. Baik. Yang jelas Mas Panji, masyarakat tidak perlu resah terhadap, karena sekali lagi ini di seluruh dunia ya seperti itu. Yang penting kita tuh siap. Saya pernah Mas, itu pernah ke California. Saya agak shock ketika di sana diinfo, ternyata di bawahnya itu tempat pertemuan antar lempeng. Kita menjadi nggak bisa tidur. Tapi teman kita di sana mengatakan, ya yang penting kita tuh siap kalau terjadi bencana. Di mana-mana kita juga bisa meninggal, katanya. Yang penting adalah kesiapan kita jika terjadi bencana, apa langkah kita. Betul. Jadi Mas Panji, sekali lagi bahwa ini adalah potensi bisa terjadi kapan saja, tsunami biasa atau tsunami dalam skala besar yaitu megatrust. Tetapi sekali lagi yang penting adalah kita manusianya sudah menyiapkan penuh, baik dari sisi peralatan sehingga bisa memberikan deteksi dini maupun bagaimana kita melakukan evakuasi. Saya pikir itu Mas Panji. Pak Beni, karena kita tahu seperti yang disampaikan tadi bahwasanya negara kita ini kan masuk dalam ring of fire ya, jadi rentan terhadap bencana. Jadi masyarakat mungkin tidak perlu istilahnya khawatir berlebihan terhadap adanya terjadinya bencana, tapi minimal mereka juga bisa punya sebuah sikap bagaimana ketika bencana ini terjadi, apa yang harus atau yang bisa dilakukan begitu ya. Baik, saya ke Pak Mas Panji, maaf Mas Panji, saya interupsi sebentar. Jadi informasi tentang megatrust tadi itu dampaknya bagi kepariwisataan di Pulau Selatan Jawa juga besar. Sebagai contoh di Trenggalek, begitu ada berita yang sekitar 2 minggu, 3 minggu yang lalu, maka di lokasi-lokasi wisata langsung drop para pengunjungnya. Ini kalau di Trenggalek bulan September kemarin sebelumnya Agustus 156.926.000, maka menjadi hanya tinggal 41.000. Itu hitungannya per bulan loh, antara Agustus dan September. Nah, sedangkan saya makanya menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak
Raditya, masyarakat harus kita beri pemahaman. Masyarakat bukan hanya di pesisir pantai selatan, tapi bahkan di mana-mana bahwa ini potensi terjadi, tapi kita tidak tahu kapan. Yang penting kita semua pemerintah secara pentahelix menyiapkan bagaimana evakuasinya dan sebagainya. Tadi di sana Mas, di lokasi-lokasi wisata juga sudah dipasang. Makanya pada acara Destana, ekspedisi Destana BNPB, selain dilakukan pelatihan-pelatihan, pemasangan rambu-rambu larinya, evakuasi kemana dan sebagainya, itu sudah dipasang Mas. Sehingga kita misalkan sebagai seorang wisatawan, maka kita sudah akan tahu, oh jika terjadi tsunami, larinya ke sini. Itu bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada siapapun yang ada di sana. Itu Mas, terima kasih. Pak Beni, saya ke Pak Dr. Jati Mardiatno dari Pusat Studi Bencana Alam UGM. Pak Jati, selain adanya potensi gempa megatrust dan juga nantinya akan memunculkan tsunami begitu ya, ini kalau di Pulau Jawa sendiri potensi-potensi apa ini Pak yang bisa mungkin terjadi begitu ya, ini sebagai antisipasi dan juga mungkin sebagai wawasan serta informasi pada masyarakat ini Pak Jati, monggo. Baik, terima kasih Mas Panji. Jadi sebenarnya kalau di Jawa ini ya itu hampir semua tipe bencana alam ya, saya mengatakan alam dulu ya, alam itu ada. Jadi gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, longsor itu hampir semuanya ada. Nah, dan ini saya kira semua sudah diinformasikan oleh BNPB dengan sangat baik ya. Dan tentunya tadi dari Pak Beni tadi sudah menyampaikan bahwa sebenarnya yang paling penting itu adalah literasi kebencanaan. Itu saya kira yang penting. Jadi masyarakat itu kita ajak untuk bisa memahami tentang potensi bencana yang ada di samping potensi sumber daya yang ada. Karena apa? Karena antara potensi sumber daya dan potensi bencana itu seperti dua sisi mata uang. Ya, contoh ya misalnya kalau di sekitar gunung api, ya itu kan daerahnya itu kan subur-subur itu. Ya. Okay. Tetapi di sisi lain ya itu di sana kan juga berpotensi untuk terkena dampak dari erupsi gunung api itu. Nah, ini yang saya kira menjadi tugas kita bersama, ya tidak hanya akademisi tapi juga dari pihak pemerintah daerah, kemudian dari pihak swasta, termasuk juga dalam hal ini media, itu untuk mari kita sama-sama membangun budaya sadar bencana. Ya, literasi kebencanaan itu penting. Dengan adanya masyarakat yang melek terhadap potensi bencana, saya kira tidak ada alasan untuk takut ya. Tetapi sekali lagi kesiapsiagaan itulah yang sebetulnya yang menjadi tujuan kita dalam menyampaikan hasil-hasil penelitian, ya temuan-temuan yang ada, yang itu nantinya harapannya dapat memperkecil risiko dari bencana yang akan terjadi. Saya kira itu Mas dari saya. Bukan justru menjadikan paranoid, tapi menjadikan kita untuk waspada begitu Pak. Iya, yang penting itu waspada jadi nggak usah paranoid ya, karena bumi ini ya memang seperti ini, dinamis ya. Jadi Allah ini menganugerahkan bumi dengan segala dinamikanya itu untuk bisa kita pahami ya, untuk kemudian kita bisa manfaatkan sesuai dengan kapasitasnya, dan juga kita juga pahami sebetulnya kalau dari konteks ilmu bumi ya Pak ya, yang namanya kejadian bencana itu sebenarnya kan itu adalah proses alam semuanya ya. Tetapi karena di situ ada aktivitas manusia, maka tadi apakah manusia itu nanti bisa tadi Pak Raditya menyampaikan living in harmony. Ya. Living in harmony dalam arti kalau memang alam itu sedang melaksanakan tugasnya, ya proses alam itu sedang berjalan, maka sebenarnya apa salahnya sih kalau kita sebagai manusia itu nyingkir dulu sebentar, memberi kesempatan kepada alam untuk menjalankan tugasnya.
Nanti kalau sudah selesai, nah kita bisa menggarap misalnya lahan yang tadi terdampak, misalnya ada sumber yang bisa dimanfaatkan, seperti itu Pak. Saya kira. Baik, terakhir saya ke Pak Raditya Djati dari Kapus Datin BNPB untuk informasi mengenai potensi megatrust yang menyebabkan tsunami, potensi tsunami ini. Monggo Pak, apa ada poin-poin tertentu yang bisa disampaikan kepada masyarakat ini Pak Raditya? Ya, terima kasih Mas Panji serta masyarakat, para pemirsa dan pendengar seluruhnya. Saya rasa yang paling penting sekali lagi adalah mengenali risiko itu, terus kemudian tahu strateginya, upaya melakukan evakuasi menjadi penting, dan kesiapsiagaan masyarakat menjadi utama dan prioritas. Dan ini menjadi program yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Dalam Negeri juga dalam standar pelayanan minimum. Jadi sejauh mana masyarakat memahami risikonya, karena kita juga punya kajian risiko, seluruh provinsi sudah ada di Indonesia, tinggal didetailkan kabupaten kota, tapi yang paling penting adalah bagaimana kesiapsiagaan. Kedua, apa yang harus mereka lakukan kalau itu terjadi fenomena alam dan menimbulkan bencana, bisa melakukan evakuasi dan seterusnya. Yang ketiga adalah bagaimana upaya melakukan evakuasi, ataupun kemudian kalau itu terjadi bencana, bagaimana pertolongan dan respon. Jadi bagaimana tanggap daruratnya supaya berjalan dengan baik dan cepat dan aman. Saya rasa itu menjadi penting. Dan kemudian yang ketiga berikutnya adalah membangun kembali lebih baik kalau itu terjadi bencana, dan jangan sampai menempatkan suatu lokasi membuat risiko baru. Kalau itu memang di kawasan risiko tinggi, jangan dibangun yang mempunyai risiko tinggi, dan kemudian ada upaya-upaya melakukan mitigasi. Dan yang paling penting sekali lagi adalah kesadaran secara kolektif untuk masyarakat, termasuk juga pemerintah daerah, saling membantu dan memahami, kemudian edukasi dan literasi menjadi penting sejak dini, sejak sekolah. Dan kita harus tahu, kita belajar dari negara-negara maju juga yang berada di kawasan risiko tinggi seperti Jepang. Mereka didikan dari kecil, adik-adik, anak-anak sudah tahu apa yang harus dilakukan kalau itu terjadi gempa dan tsunami. Saya itu Mas Panji. Ya baik, Pak Raditya, terima kasih. Pak Beni juga, Pak Djati juga, terima kasih untuk waktunya bersama kami di LPPL se-Jawa Timur. Mudah-mudahan informasi ini juga semakin banyak menambah informasi yang sudah beredar di masyarakat begitu ya, mengenai potensi gempa megatrust yang bisa berpotensi menyebabkan tsunami 20 meter, karena informasi yang hilir mudik di media itu seperti itu. Jadi masyarakat memang diharapkan tidak paranoid tapi juga waspada, siap siaga dan waspada terhadap potensi bencana apapun yang terjadi di wilayah kita masing-masing. Terima kasih Bapak-Bapak untuk waktunya, sukses untuk aktivitasnya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat semuanya. Ya, semoga sehat semua. Ya, demikian tadi sahabat program Dinamika Jawa Timur, antisipasi Pemprov pada potensi gempa dan tsunami di wilayah selatan Jawa Timur dengan narasumber Dr. Andes Beni Sampirwanto, Kadiskom Info Jawa Timur, lalu ada Dr. Djati Mardianto dari Pusat Studi Bencana Alam UGM dan Dr. Raditya Djati dari Kapus Datin BNPB. Saya Panji pamit, terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.